Selamat sore kawan Sali. Sore ini saya bareng dengan Bunda Mitro Atin, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro. Tadi saya sudah jalan-jalan mulai dari rumah beliau, kemudian datang ke pekarangan dan panen hasil tanaman-tanaman dari tangan beliau langsung. Hari ini kita akan cerita-cerita nggih Bu nggih. Bu Mitro Atin ini karir politiknya sangat luar biasa. Perempuan yang menjadi inspirasi mungkin bagi banyak perempuan. Dari kepala desa nggih Bu, awalnya nih nggih. Sampai kemudian dari kepala desa lompat menjadi ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro. Jadi sekarang ini saya ada di pekarangan, ada di sawahnya Bu Mit. Tadi kita sudah panen, sekarang ini kita sambil santai-santai sambil ngobrol. Nggih Bu nggih? Ya. Ini tadi Bu Mit, ini Bu Mitro Atin, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro. Bu, ini filosofi capelnya kok warna kuning Bu? Iya. Terus pun ini Bu? Iya Mbak Sally. Kenapa hari ini Ibu memakai baju pink? Karena apa, yang datang adalah Ibu pimpinan DPRD yang cantik. Dan kalau kecantikan itu adalah identik dengan warna pink. Oh, makanya Bu, sekarang baju saya warnanya pink. Nah, kalau capelnya Bu, kok capel kuning nih Bu? Kenapa saya pakai capel kuning? Capel ini tepatnya di mana Mbak Sally? Di kepala. Di kepala. Nah, ini kepala kuning. Jadi saya itu kenapa ini juga menunjukkan capel ini adalah merupakan pengayom. Nah, kenapa warnanya kuning? Karena saya sendiri ini berangkat karir politik saya berangkat dari Golkar, golongan karya. Nah, awal dari politik saya Mbak Sally, sebetulnya saya dulu itu bukan di dalam benak saya, di dalam cita-cita saya tidak ada niatan untuk terjun ke dunia politik. Tetapi basic saya adalah pendidikan. Pendidikan Bu ya Pak? Karena saya tahun 1989 itu saya ngajar TK. Berarti awal karirnya malah guru TK. Guru TK. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Terus gimana Bu ceritanya dari guru TK kok kemudian sampai ke ketua DPR, ketua Golkar Bojonegoro? Gimana itu Bu? Jadi gini kok Mbak Sally, nyebrang ke politik gitu loh Bu? Nyebrang ke politik. Ini mohon maaf ya kakinya karena sering ke sawah jadi seperti ini. Jadi awal mula saya Mbak Sally, waktu saya masih usia 19 tahun saya dinikah oleh bapak. Karena saya orang desa, ape kuliah orang di duwe. Saya dinikah oleh bapak, waktu itu saya langsung ke taman kanak-kanak ke TK. Tetapi di dalam dunia pendidikan saya pun mengumpulkan ibu-ibu, karena di sini itu ibu-ibunya masih kalau dibilang SDM-nya kurang mumpuni. Nanti kalau saya bilang SDM rendah nanti ada yang komplain. Sekarang zamannya komplain. Waktu itu saya mengumpulkan ibu-ibu, saya ajak pengajian, saya ajak menuntut ilmu sesuai kemampuan saya. Oh, berarti ibu-ibu di sekitar itu dikumpulkan ya, bahkan Bu Mit ya? Melewat desa, karena waktu itu ibu-ibunya nggak pernah sekali yang namanya kumpul-kumpul mencari ilmu. Waktu di zaman TK Mbak Sally, karena bapak juga masih kuliah, belum pegawai negeri, saya ngajar sambil jualan. Ngajar sama jualan apa? Seorang Bu Mitro Atin sempat ngajar sama jualan. Waktu itu jualan apa itu Bu? Saya waktu itu jualan, waktu saya ngajar TK, saya sambil mendring. Kalau saya jualan di sekolahan, saya nanti mematikan para pedagang yang ada di sekolah. Mendring itu adalah pedagang sambil keliling ya Bu ya. Itu mendring guys namanya. Sambil membawa bedak, sambil membawa baju, sambil membawa sabun. Karena apa? Saya ingin menanamkan kepada ibu-ibu juga bahwa memang kecantikan itu perlu. Kalau saya mungkin sekarang sudah jelek Mbak Sally, tetapi kalau masih kelihatan di usia Mbak Sally itu ibu waktu itu dulu sangat kembangnya desa ya Bu ya. Siap. Saya sambil rias, jadi rias manten. Nah, setelah itu 2001 warga masyarakat menginginkan saya untuk menjadi kepala desa. Saya tidak ada modal sama sekali. Seorang guru TK tidak ada modal, langsung nyalon jadi kepala desa. Ya, kepala desa. Ada lawannya waktu itu Bu? Ada. Oh, ada lawannya. Dan bahkan itu yang mendaftarkan. Kalau dulu pendaftaran kan tidak include dengan APBDes ya. Kalau dulu kan pendaftaran itu yang calon itu harus bayar biaya pendaftaran. Waktu itu 14 juta masyarakat 14. Urunan masyarakat. Berarti memang
jenengan waktu itu Bumit ini dicalonkan itu karena masyarakat yang menginginkan panjenengan. Betul-betul yang menginginkan. Nggih. Terus periode pertama ya alhamdulillah terpilih. Walah dengan deg-degan juga karena rivalnya pada waktu itu pengusaha dari Bali. Pengusaha dari Bali dan panjenengan waktu itu hanya guru TK. Iya, dan mindring sabun. Mindring sabun. Sudah mengalahkan seorang pengusaha. Artinya tidak melulu soal uang ini Bu ya berarti. Betul. Di dalam berpolitik saya ternyata Mbak Seli kepercayaan masyarakat dan kedekatan emosional masyarakat kita terhadap masyarakat itu adalah sangat penting. Makanya kalau orang mengatakan bahwa kalau tidak punya uang tidak bisa berpolitik, nonsen, tidak sama sekali karena tidak harus punya uang, tidak harus punya uang, tetapi sekali lagi kedekatan masyarakat harus tetap kita pupuk, kita bangun. Untuk periode kedua sudah tidak ada lawannya Mbak Seli. Periode kedua sudah langsung tidak ada lawannya. Karena mungkin memang dalam pengelolaan desa, pelayanan masyarakat sangat puas Bu ya. Jadi tidak ada orang yang berani nyalon ini. Ya, pada tahun 2005 saya menjadi kepala desa teladan se-Indonesia nomor 2. Kepala desa teladan se-Indonesia nomor 2. Bumi Teratin dari Desa Tanjung, Kecamatan Tambarrejo. Itu prestasi bukan hanya mengharumkan nama warga Tambarrejo atau warga Tanjung, warga Bojonegoro dan juga Jawa Timur waktu itu. Jawa Timur. Ya, luar biasa sekali Bu. Dan satu-satunya kepala desa. Setelah itu ibunya Mbak Seli. Iya. Tahun berapa ibunya Mbak Seli jadi kepala desa? 2007. Itu saya sudah mau ke periode. Jadi pertama kali kepala desa putri di Kabupaten Bojonegoro ini pertama kalinya Ibu. Wow. Nah, kepala desa perempuan pertama Bu ya berarti? Usia Ibu waktu itu masih 29 tahun. Wah, politisi muda memang ya. Usia lagi moncar-moncarnya ibarat karir itu ya Bu ya. Lagi cantik-cantiknya. Lagi cantik-cantiknya sampai sekarang masih cantik ya guys ya. Makanya saya kemarin tanya, Mbak Sil usianya berapa sih? 30. Lah ini sekarang masa-masa cantik dan masa-masa produktif. Nah, setelah itu Mbak Seli untuk periode kedua itu di bulan ke-8 saya ditawari oleh Pak Talha karena memang saya fungsionaris Golkar, dulu saya Al-Hidayah. Saya ditawari Pak Talha waktu itu Ketua DPD Partai Golkar untuk mencalonkan DPR dari fraksi Golkar. Alhamdulillah juga terpilih dengan suara terbanyak. Dengan suara terbanyak, ya. Suara terbanyak waktu itu Mbak Seli belum masuk ya. Terus tahun 2009 ya. Tahun 2009 itu karir saya di politik juga seperti Mbak Seli. Jadi di DPR bukan hanya anggota, tetapi kita sudah menjadi kita masih menjadi ketua komisi waktu itu. Ketua komisi B yang saya temani sekarang. Dan semoga nanti Mbak Seli juga mengikuti jejak Ibu. Amin. Setelah itu Mbak Seli tahun 2009 2012 saya terpilih menjadi ketua DPD Partai Golkar. Ketua DPD Partai Golkar ya? Ya, ketua DPD Partai Golkar 2014. 2014 ya. Terus 2014 juga itu karena di Partai Golkar suara saya juga terbanyak. Waktu itu saya belum jadi ketua DPD. Saya belum jadi ketua DPD 2014 diamanahi menjadi ketua DPR Kabupaten Bojonegoro dan mungkin satu-satunya yang putri juga di Bojonegoro. Betul. Nah, dengan berjalannya waktu kemarin saya ikut juga kontes pilkada. Namun Allah belum meridhoi. Belum meridhoi ke situ. Saya kira saya nyalon DPR tidak jadi, tetapi alhamdulillah kemarin masih dengan suara yang terbanyak juga di Golkar. Nah, harapan kami kepada kawan Seli semuanya, saya bangga dengan beliaunya Mbak Seli ini karena beliaunya ini adalah merupakan tokoh milenial yang bisa menginspirasi kepada kaum milenial yang ada di Bojonegoro. Apalagi Mbak Seli ini adalah merupakan juga tokoh persepak bolaan di Bojonegoro. Saya sangat salut sekali dan beliau juga sangat merakyat. Semoga saja Mbak Seli dan juga saya kalau saya sudah tua, Mbak Seli menjadi inspirasi bagi panjenengan, menjadi inspirasi bagi saya. Sebentar Bu, ini kalau boleh Bumit, saya mintain tips lah. Mungkin banyak Bu perempuan di luar sana itu kayaknya saya tidak berani nih masuk politik. Apa saya bisa menjadi seperti seorang Bumi Teratin? Apa Bu pesan-pesan dan tipsnya untuk
saudara-saudara perempuan kita di luaran sana, Bu? Nggih, jadi kalau sekarang Mbak Seli ya, ada orang mengatakan bahwa politik itu kotor, saya sangat sedih. Ada orang mengatakan bahwa saya tidak mau berpolitik, itu saya sangat sedih. Padahal kalau kita rasakan, Mbak Seli rasakan, politik ini adalah merupakan suatu jembatan. Betul. Politik ini adalah merupakan suatu sarana. Ibu dulu menjadi perias. Seandainya saya jadi perias aja tidak mungkin bisa memperjuangkan untuk membangun jalan yang ada di sana. Nah, seandainya saya jadi perias aja tidak mungkin kita bisa memperjuangkan pendidikan. Nah, harapan kami dengan semua, berpolitik ya, Bu. Dengan berpolitik, yang penting berpolitik itu harus pakai nurani. Maksudnya tidak saling menjegal, tidak saling menjatuhkan, tetapi kita harus saling mengisi, memberi, mengingatkan kepada sahabat-sahabat kita. Untuk Mbak Seli, ini alhamdulillah Ibu kemarin tahun 2000 tahun ini kepilih menjadi Ketua DPD Partai Golkar untuk yang kedua kalinya ya. Dan saya ucapkan selamat aklamasi. Dan semoga aklamasi untuk kedua kalinya menjadi Ketua DPD Golkar Kabupaten Bojonegoro ya, Bu ya. Jadi tolong jangan beranggapan bahwa politik itu kotor, karena politik ini adalah pemangku kebijakan, alat untuk perjuangan alat untuk perjuangan, dan kita niati ibadah. Dengan kita niati ibadah, insya Allah semua langkah-langkah kita insya Allah akan mendapatkan ridho Allah. Kalau mendapatkan ridho Allah, insya Allah kita akan dimudahkan dan dilancarkan. Saya sudah merasakan sendiri, Mbak Seli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Mitra Atin. Hari ini saya sudah diperkenankan, selain tadi mengikuti aktivitasnya Bu Mitra Atin, saya juga mendengar langsung bahwa kenapa Bu Mitra Atin adalah tokoh yang sangat menginspirasi. Saya ingin cerita dari beliau ini juga disebarluaskan, banyak menginspirasi orang. Jadi melalui mungkin perbincangan kita sore ini ya Bu, banyak orang yang akan melihat dan banyak orang yang terinspirasi untuk mengikuti jejak-jejak berpolitik untuk perjuangan dan atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh langkah panjenengan ke depannya semakin sukses membawa kemajuan bagi Kabupaten Bojonegoro. Kawan-kawan, Bumi juga ada channel YouTube namanya Bumi Channel ya. Jangan lupa subscribe dan like ke YouTube-nya Bu Mitra Atin, namanya Bumi Channel. Nanti kita tulis di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk pemirsa Bumi Channel, jangan lupa nanti Mbak Seli ini adalah merupakan anak dalam berpolitik dari Bumi Channel. Semoga nanti beliau di dalam sarana YouTube ini juga sarana loh Mbak Seli, perjuangan. Iya, sarana perjuangan. Dengan ber-YouTube, bermedia sosial, kita bisa menyampaikan kepada warga masyarakat yang tidak bisa terjangkau. Siap, Bu. Seli Atia Sasmi Channel nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat, dan like-nya juga banyak, view-nya juga banyak. Kalau masalah monetisasi itu saya rasa kita belum tentu ke situ Mbak Seli ya. Tujuannya kita kan menebarkan informasi yang positif untuk masyarakat. Jadi kegiatan-kegiatan Seli Channel nanti insya Allah kita akan kolaborasi dengan Bumi Channel. Terima kasih. Terima kasih.